Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyar muslimin, jamaah Isya dan Tarwi yang berbahagia. Alhamdulillah, jamaah sekalian, mari kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-8 hari ini. Kita kembali memenuhi masjid kita berjamaah untuk kita zikir bersama, menghidupkan malam-malam Ramadan. Sungguh jamaah sekalian, ini adalah sesuatu yang harus membahagiakan kita. Kita bahagia karena kita bisa bersatu berjamaah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan. Jamaah sekalian, Ramadan ini sekali lagi kita diingatkan bahwa ini adalah sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wasilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjadi dan mendapatkan predikat manusia terbaik. Predikat manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, atau orang yang paling bertakwa. Nah, jamaah sekalian, salah satu hal yang kemudian mesti kita jauhkan dari diri kita dan akan menghambat kita menjadi manusia yang berpredikat takwa adalah sifat sombong. Nah, jamaah sekalian, ini harus menjadi perhatian kita bersama, sebab tidak ada orang yang bisa terlepas dari sifat sombong ini. Bahkan sejarah yang terjadi ribuan tahun yang silam, yang kemudian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang indah dan suci, di dalamnya dihuni oleh makhluk ahli ibadah. Satu hari ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sosok manusia yang bernama Adam alaihissalam, kemudian Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Ini sujud adalah sujud penghormatan. Allah memerintahkan seluruh penduduk sorga itu untuk memberi penghormatan dalam bentuk sujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka iblis ini menyombongkan diri dan dia termasuk dari golongan orang kafir. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang sangat diharapkan bagi kita umat Islam adalah bagaimana kita memiliki sifat-sifat mulia. Oleh karena itu memang kalau kita menghayati ajaran agama ini yang berisi ajaran yang menjadikan manusia itu memang betul-betul berbeda dengan yang lain. Pada saat manusia itu
diciptakan memang dalam keadaan unik. Karena dia tidak seperti malaikat yang memang tidak punya kecenderungan untuk salah. Dia juga tidak seperti setan yang memang telah menempatkan dirinya pada posisi yang buruk dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak punya potensi untuk berbuat baik. Tetapi manusia itu, kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan pada manusia itu potensi berbuat fujur, dosa, dan potensi berbuat takwa. Nah, oleh karena itu manusia akan menjadi terhormat ketika dia mampu mengendalikan tabiatnya, mengontrol nafsunya, dan menempatkan dirinya pada posisi dengan sifat-sifat yang mulia. Dan oleh karena itu, sekali lagi, puasa ini adalah sarana yang sangat ampuh yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita mampu mengendalikan karakter-karakter diri kita sebagai manusia. Jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi min kibrin mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan, sekalipun sebesar biji zarrah. Ini memang menjadi perhatian kita karena Nabi menyebutkan sebuah penegasan yang seperti itu. Padahal kita ini kadang-kadang kita merasa ada sedikit kelebihan, terbetiklah dalam diri kita sedikit kesombongan. Hanya kita yang tahu. Dan oleh karena itu memang mesti banyak perenungan, banyak kontemplasi di dalam zikir kita, di dalam puasa kita, kita mampu untuk meresapi itu semua. Ada ungkapan para ulama, tangisan seorang pendosa yang menyesali dosanya yang begitu besar jauh lebih dicintai oleh Allah daripada kesombongan seorang ahli ibadah. Jadi kalau ada orang yang sudah rukunya, sujudnya panjang, kadang-kadang iblis itu memang, ya namanya juga iblis, datang membisiki kita, kamu itu ahli ibadah, tidak ada yang kalah, jaminan itu masuk surga. Ada saja, dan sangat pintar iblis itu datang membisiki setiap orang dengan bisikan-bisikan yang mengganggu kekhusyuan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, ketika mendengar pernyataan Nabi ini, sahabat berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, ada seseorang yang suka sekali pakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus." Nabi mengatakan, "Innallaha jamil, yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Bukan soal pakaian indah atau pakaian tidak indah yang menyebabkan orang itu menjadi sombong atau tidak sombong. Al-kibru, kata Nabi, adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Ada dua, kalau begitu kita ambil kesimpulan di sana. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Pada peristiwa iblis yang konon katanya sebelum dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah sujud beratus-ratus tahun. 500 tahun dia menjadi ahli ibadah. Sehingga dia menjadi makhluk yang bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, ditempatkan di sorga bersama dengan para malaikat. Tetapi kesombongan itulah yang menyebabkan iblis terjatuh dari kemuliaannya menjadi posisi yang sangat terhina. Maka kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua poin penting yang ketika ada pada diri manusia maka akan terjadilah kekacauan dalam kehidupan kita. Iblis, di samping dia menolak kebenaran karena dia disuruh untuk sujud, dia tidak mau.
Apa yang dia katakan? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan dia engkau ciptakan dari tanah. Siapa tahu dia nenek moyangnya itu dulu budak di kelas atas. Saya ini, kakek moyang saya ini Karaeng, Puang, orang terhormat. Saya tidak pantas didudukkan selevel, apalagi memberikan penghormatan kepada dia, makhluk yang baru kemarin engkau ciptakan, yang belum punya prestasi apa-apa. Kadang-kadang ada orang yang mungkin seperti itu pernyataan. Tetapi sekali lagi, justru sebuah penolakan dan sikap seperti ini yang menyebabkan kesengsaraan iblis sampai hari akhir, bahkan sampai hari kemudian dia akan ditempatkan di neraka yang abadi. Jemaah sekalian, oleh karena itu dua hal ini yang kemudian mesti kita bedah. Apa yang dimaksud dengan menolak kebenaran? Ada begitu banyak di dalam kehidupan kekinian kita, jemaah sekalian. Agama ini, jadi sering kita katakan bahwa bahkan di ayat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, dzalikal kitab. Ini adalah sebuah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Alkitab ini, yakni Al-Quran ini diturunkan untuk orang yang bertakwa. Dan Ramadan ini adalah awal kali diturunkannya Al-Quran, dan di bulan Ramadan inilah telah diwajibkan kepada kita untuk berpuasa selama sebulan penuh agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi ada risalah yang diturunkan untuk siapa? Diturunkan untuk orang yang bertakwa. Manusia harus bisa melayakkan dan mempantaskan dirinya menjadi orang yang untuk mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu dia harus memproses dirinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang disebut oleh Nabi sebagai Al-Haq. Itulah kebenaran. Datangnya Al-Quran ini untuk membedakan mana baik dan mana buruk, mana terpuji, mana tercela, mana salah dan mana benar. Kebenarannya adalah kebenaran yang abadi, bukan kebenaran yang temporal. Petunjuk apa yang ada di dalamnya Allah katakan, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan kamu termasuk dari orang-orang yang ragu. Jamaah sekalian, saya mengamati bahwa salah satu dosa terbesar manusia modern adalah menolak kebenaran. Salah satu bencana yang terjadi di kehidupan modern ini adalah tindakan manusia menolak kebenaran. Orang kafir menolak kebenaran Islam. Itulah sebabnya ada 200 juta umat Islam saat ini di daerah India berhadapan dengan ada 1 miliar lebih orang Hindu, dan sebagian di antara mereka menjadi Hindu yang ekstrim, radikal, menolak kebenaran. Masjid-masjid dihancurkan, wanita dilarang memakai kerudung, pendidikan harus disterilkan dari agama. Di Cina ada 2 juta umat Islam, konon kabarnya lewat informasi bahwa mereka ditempatkan di sebuah camp, dipaksa untuk menjadi komunis, larut dalam tradisi dan cara pandang serta kultur budaya komunis ala Cina. Di barat berkembang Islamofobi, sehingga di Prancis umat Islam yang semakin dibenci semakin tumbuh, semakin banyak, justru banyak mengalami diskriminasi. Ada 2 ideologi besar yang berkembang yang semuanya itu anti kebenaran, kapitalisme dan komunisme.
Kapitalisme itu berintikan pada sebuah pernyataan, Anda boleh percaya Tuhan, tapi Tuhan tidak punya hak mengatur kehidupan manusia. Dan itulah yang menjadi gelombang besar di dunia barat. Itu diyakini oleh masyarakat Amerika, Eropa, bahkan kalau sekarang ini terjadi perseteruan adalah Rusia di satu sisi dan NATO di sisi yang lain, sama-sama mengemban ideologi sekuler. Bahkan yang parah, Islamofobi itu kadang-kadang bukan hanya di negeri yang mereka menamakan dirinya kami bukan Muslim, tapi Islamofobi itu juga berkembang di negeri-negeri Muslim itu sendiri. Ketika mereka diajak menerima Al-Quran dan menegakkan agama, apa dia katakan? Agama tidak pantas untuk menjadi pengatur kehidupan kita, karena kita mayoritas. Oleh karena itu kita harus meramu sebuah ideologi berbangsa, bermasyarakat dan bernegara yang kemudian bisa disepakati bersama sebagai sebuah identitas yang tidak bersumber dari agama tertentu. Persis seperti apa yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 61, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Jika dikatakan kepada mereka, marilah kita kepada apa yang diturunkan oleh Allah, maka engkau lihat ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Engkau lihat orang-orang munafik itu menghalangi dengan penghalangan yang keras. Ingat, identitas kita adalah Islam. Dulu orang Arab sejak diturunkannya Al-Quran hanya dalam waktu 100 tahun, masyarakat yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Orang Arab itu oleh masyarakat dunia waktu itu masyarakat yang tidak direken. Mereka hidupnya di daerah tandus, miskin, terbelakang, penyembah berhala. Ada dua komunitas kaum yang merasa dirinya hebat waktu itu, Romawi dengan kekuasaan yang begitu besar, dan Persia penyembah api di sisi yang lain. Tetapi hanya dalam waktu 100 tahun Islam sudah melumat kekuasaan Persia, dan Islam bahkan sudah memasuki daratan Eropa. Spanyol itu pernah dibawa kekuasaan Islam selama kurang lebih 700 tahun. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah penolakan masyarakat modern terhadap agama, menolak kebenaran Al-Quran. Ketika kita katakan riba tidak boleh hilang, dia katakan kita tidak bisa menghindar dari arus dunia yang menjadikan riba urat nadi perekonomian kita. Ketika dikatakan kenapa minuman keras diproduksi jutaan botol tiap hari, dia katakan kenapa diproduksi, karena masih ada orang yang butuh. Ketika dikatakan kenapa hukum agama tidak tegak, dia katakan memang kita bukan negara yang harus berlandaskan pada agama. Lantas agama itu apa? Kita bonsai agama, dan itulah dosa terbesar masyarakat modern termasuk kaum muslimin yang menolak kebenaran itu. Yang kedua, jamaah sekalian, merendahkan manusia. Itu juga adalah sebuah penyakit yang merupakan kesombongan yang mesti dihilangkan dalam diri kaum muslimin. Yakinilah jamaah sekalian bahwa agama kita hanya memandang orang yang paling mulia adalah yang paling takwa. Itulah keindahan Islam. Itu yang orang barat menyebut dengan prinsip apa? Egalitarianisme. Prinsip egalitarian. Manusia itu dipandang sama. Dan ini adalah revolusi besar yang dibawa oleh Islam, ketika sebelumnya manusia itu terkadang menempatkan ada sekelompok orang tertentu berada di atas orang lain. Pada kenyataannya jamaah sekalian, tidak ada yang mesti kita sombongkan dalam diri kita. Kita ini lemah, pendengaran kita terbatas. Baju yang kita pakai bukan kita yang buat, bukan kita yang produksi. Handphone yang kita pakai, handphone yang diproduksi oleh orang lain. Kita datang mengunjungi teman sepermainan kita kemarin, dia sudah meninggal, dan kita menjenguk, melayat. Kita buka kain penutup wajahnya dalam keadaan pucat. Di mana harta yang dia tinggalkan?
Di mana kawan-kawan sahabat yang sebelumnya telah bersamanya? Semua itu punya keterbatasan. Oleh karena itu, tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan dalam diri kita. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian, kita bisa mengolah diri ini dalam puasa ini, menjauhkan sifat sombong dalam diri kita. Sombong dalam pengertian menolak kebenaran, dan yang kedua sombong merendahkan orang lain. Semoga insya Allah kita mampu mengolah diri kita menjadi yang demikian. Mudah-mudahan jamaah sekalian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.